atau delivery time-nya, atau Anda bisa membuat Anda bisa sore semua listener ya, selamat sore Palembang, apa kabar Anda? Di sore hari ini kita jumpa lagi di talk show kita di sore hari ini di Smart Community untuk edisi di 1 Oktober 2020 hingga menjelang ke pukul 16 nanti ya. Bincang Komunitas akan bersama kita yang menghadirkan rekan-rekan di sore hari ini yang sudah bisa hadir ya di sore hari ini di Smart Community Smart Listener ya. Smart Listener berkumpul terus ngumpulin anak-anaknya itu dari jalanan, demikian ya kurang lebih. Itu mungkin sedikit banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang kita hadirkan di sore hari ini semua listener. Jika dibaca dari namanya ya, Save Street Child ya, jadi ini mungkin ngumpulin anak-anak yang ada di jalanan. Tapi kita belum tahu ya seperti apa sih pekerjaannya, ngapain aja. Nah, sudah hadir semua listener ya, rekan-rekan dari Save Street Child. Kok saya sulit menyebutkannya ya, atau biasa disingkat SSC Palembang. Nah,
sudah hadir Mas di sore hari ini. Yang pertama sudah ada Mas Romansyah dan juga ditemani oleh Mbak Putri Rizky. Halo. Halo juga. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar ini Mas Romansyah dan Mbak Putri? Oke, alhamdulillah baik, luar Baik, biasa. ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita juga bisa menyapa di channel YouTube Smart FM Palembang di sore hari ini, karena kita juga live di sore hari Smart FM untuk Anda yang jika belum bisa ya mendengarkan kita, Anda juga bisa melihatnya di channel YouTube Smart FM Palembang. Dan sekalian ya subscribe untuk Smart FM Palembang, karena akan banyak informasi juga video-video terbaru yang bisa kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini semua listener. Oke, sekarang kita ke dua narasumber kita di sore hari ini. Pertama ke Mas Romansyah dulu ya. Iya. Oke. Mas, ini tadi kan nama komunitas nya adalah Save Street Child. Nah, ini SSC kalau biasa kita singkat ya. Ini komunitas yang seperti apa sih Mas Roman? Oke, kalau Mungkin bisa dijelasin ke pendengar Smart FM di sore hari ini. Oke, bismillah. Kalau SSC Palembang itu sebelumnya kita paparkan dulu sejarah berdirinya seperti itu kan. Berdirinya itu pada tanggal 15 Maret 2012. Oh, 2000. Iya, 2012. Jadi lebih kurang sekarang itu umurnya udah 8 tahun ya. 8 tahun. Yang dimana organisasi ini atau komunitas ini berdiri dari sekumpulan anak muda yang di Kota Palembang, dari berbagai latar belakang juga, ya anak-anak SMA, mahasiswa-mahasiswi seperti itu kan. Dimana perkumpulan ini melihat keprihatinan masyarakat Kota Palembang, khususnya dimana pos yang bergerak kita sekarang itu di daerah Sukawinatan, dimana anak-anak di sekitaran lingkungan Sukawinatan itu memang yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan yang layak, tapi justru ironis sebaliknya seperti itu, di mana mereka yang selama ini harus mendapatkan hak pendidikan yang layak, tapi justru mereka harus bekerja dan mengabaikan pendidikan. Seperti itu. Kalau untuk pergerakan kita lebih ke pergerakan sosial pendidikan, di mana kegiatan kita sehari-hari sebetulnya lebih ke mengajar anak-anak di lingkungan tersebut itu mengajar les, lebih pembimbingan akhlak seperti itu kan, terus lagi pembimbingan tata krama dan sopan santun seperti itu kan. Jadi kurang lebih kegiatan yang dilakukan oleh SSC ini tadi lebih ke bidang pendidikan ya? Pendidikan, iya. Nah, seperti itu. Nah, ini berdiri di tahun 2012. 2012. Itu berdiri di Kota Palembang? Berdiri di Kota Palembang. Dan itu siapakah pendirinya? Kalau pendirinya ini awal mula itu awal jadi ada seorang rekan, kita rekan dulu. Aslinya saya itu bukan dari anggota tim pendiri sebetulnya. Karena ketika organisasi ini berdiri, saya kebetulan lagi tidak ada di Kota Palembang, itu kan lagi sedang ada di Kota Bandung, lebih tepatnya seperti itu. Nah, tapi rekan saya itu Mardika dan juga Hari Rizka seperti itu kan, itu berkumpul, mereka membahas terkait ya masalah-masalah yang ada anak-anak di Kota Palembang. Akhirnya terbentuklah ide untuk membentuk organisasi atau komunitas ini, dan dibentuklah menjadi SSC Palembang seperti itu. Jadi kalau boleh tahu sekarang pendiri sekarang di mana? Kalau pendiri sekarang itu kebetulan kita masih ada komunikasi saja seperti itu kan, tapi masih ada di Kota Palembang pendiri sekarang. Cuma pendirinya sudah menyerahkan sepenuhnya ke kita seperti itu. Jadi kan. Mungkin karena sudah dari tahun yang 2012 melihat 2012 ya. Dan juga beliau sudah ada kesibukan sendiri seperti itu kan, memang tidak bisa ditinggalkan, kapan juga sudah berkeluarga. Seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Roman ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kurang lebih latar belakang sejarahnya kenapa sih SSC ini ada di Kota Palembang. Ada di Kota Palembang. Dan berarti SSC juga ada di kota lain ya? Iya, betul. Nah, ini sekarang mungkin ke Mbak Putri nih. Iya, betul. Ini kan tadi ada di Kota Palembang di tahun 2012. Nah, ini mungkin adakah SSC lainnya di kota lainnya di Indonesia, Mbak Putri? SSC ini salah satu komunitas yang besar juga ya, Kak. Salah satunya tuh ada juga di Kota Bandung. Kalau nggak salah di beberapa kota, banyak sih, nggak cuma di Palembang, ada di salah satunya tuh di Kota Bandung, Kota Surabaya kalau nggak salah.
dan banyak lagi, banyak sih Kak. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah, ini Mbak Putri di sini sebagai sekretaris divisi SDM. Ya. Nah, ini sudah bergabung di SSC ini sudah berapa lama Mbak Putri? Bergabung di SSC ini sih udah mulai pas awal kuliah, itu tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. 2017. Ini yang apa sih yang melatar belakangi dari Mbak Putri ini untuk kali pertama bisa kecantol sama SC? Ada sesuatu yang ingin dilirik? Atau siapa? Mungkin efek sering nonton FTV mungkin ya. FTV ya. Oh, kenapa di FTV? Kan di FTV kan sering juga tuh relawan-relawan mengajar gitu kan. Jadi tertarik juga waktu udah mulai kuliah tuh udah mulai nyari-nyari komunitas yang emang untuk ke anak-anak jalanan gitu. Dan syukurnya tuh dipertemukanlah dengan SSC ini. Ini maaf, kali pertama dengan ketemu SSC di mana? Lebih tepatnya? Waktu itu tanya-tanya sih sama kakak tingkat. Katanya coba adek itu lihat IG-nya SSC. Dan kebetulan SSC lagi open recruitment, jadi ya langsung aja daftar. Oh, jadi itu kali pertama ya. Nah, ini apa sih yang saat bertemu dengan SSC, apa yang Putri lihat? Wah, susah ya kalau mau disampaikan kata-kata. Pokoknya pas pertama kali ikut tuh ngerasa wah gila, ini komunitas tuh keren loh. Kerennya di mana? Maksudnya orang-orangnya itu kan ada beberapa kalau kita ikut komunitas tuh ada yang nggak ngayomi saat pertama ketemu. Kalau di SSC-nya benar-benar ngayomi gitu. Walaupun orang-orangnya tuh dari yang latar belakangnya tuh beda-beda. Ada yang ada yang dari universitas negeri, ada yang udah kerja, ada yang dari kedokteran, ada yang udah jadi guru profesional. Tapi kita yang baru itu emang benar-benar ngayomi gitu. Jadi kita yang baru itu nggak ngerasa canggung. Terus juga kita tuh ngerasa nyaman di komunitas itu gitu. Jadi mungkin itu adalah apa ya, rasa kekeluargaan yang dibangun. Rasa kekeluargaan yang bagus banget. Jadi untuk Anda ya di sore hari ini jika ingin bergabung mungkin boleh, bisa ya Mas. Iya, Mas Omen boleh, ya. bagus Makanya ya. Mas Omen semua Iya, ya. betul. Untuk Anda kita akan jeda dulu di kesempatan saat ini di pukul 15:20 untuk Anda nanti jika ingin bergabung atau telepon silakan ya, kami tunggu di 0711 kami ulangi di 0711 kami ulangi di 0811 di 0811 715 817. Tetap bersama kami. Apa yang Anda lakukan saat terbangun dari tidur? Stop bertanya untuk apa aku hidup. Buat apa hidup? Karena setiap kita diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan baik. Dan hidup kita amat berharga. Untuk berdamai dengan masa lalu, kalau saya boleh ambil ilustrasi seperti komputer aja. Jadi kalau misalnya sudah komputer udah mulai ngehang, udah mulai crash gitu ya, yang perlu membantu kan programmernya. Smart Motivation disiarkan di Smart FM Network dan jaringan radio Sonora. Mari buka lembaran baru dengan semangat dan harapan baru bersama kami Smart FM Business and Inspiration. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang.
KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM Radio Talk. 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Ada masih bersama kami di Smart Community edisi di sore ini Smart Listener ya, di 1 Oktober 2020 hingga menjelang ke pukul 16 nanti. Masih bersama rekan-rekan dari Save Street Child ya, Smart Listener, SSC-nya Palembang, Smart Listener. Sudah ada Mas Romansyah dan juga Putri Rizky. Nah, Smart Listener, Mas Romansyah adalah sebagai pengawas kepengurusan dan juga Putri Rizky sebagai sekretaris divisi SDM. Sekarang kita ke Mas Omen ya. Oke. Nah. Ini Mas Omen, ini kan kalau komunitas pasti ada base camp ya, ada kantor sekretariat. Betul, sekretariat. ya. Nah, ini kalau boleh tahu di mana? Kalau SSC Palembang. kalau sekretariat sebetulnya kita udah berapa kali pindah-pindah ya Kak Putri ya. Iya, cuma mudah-mudahan nanti dikasih tempat yang mantap. Amin. Cuma yang terakhir sekarang kita sekretariat atau base camp kita itu ada di Sukawinatan. Di dekat TPA Sukawinatan seperti itu. Kebetulan ada masyarakat di sana atau stakeholder di sana yang kasih izin buat kita menjadikan rumahnya itu ada ruang lingkup rumah di mana memang kosong, katanya bisa nih dimanfaatkan buat jadi tempat kita kumpul seperti itu, misalnya tempat naruh barang yang berhubungan dengan komunitas. Kalau boleh tahu secara fisik ukurannya berapa kali berapa? Mungkin ukurannya lebih ke 3 kali 4 ya. Kalau ukuran sih, tapi lumayan lah. Kalau sebenarnya itu satu rumah sebetulnya, satu rumah. Cuma ada satu ruangan ya, ada space khusus tuh. Kalau mau ukuran rumahnya besar sebetulnya, cuma ada space khusus ya lebih kurang ya 3 kali 4 ya kalau itu sudah berada di Sukawinatan, di tempat yang disediakan sudah berapa lama? Dari nomaden yang berpindah-pindah kan? Masya Allah, betul. Kita itu udah sering pindah-pindah, cuma akhirnya pas 2019 awal, 2019 akhir ya, 2019 akhir itu dikasih izin tempat. Itu nama ibunya Ibu Umi yang Ibu Umi ya? Iya, Ibu Umi. Itu kita ngucapin kita ngucapin makasih banyak sama Ibu Umi seperti itu karena udah kasih izin tempat buat jadi ini sekretariat SSC Palembang. Oke, nah ini jadi bukan berkantor ya, tapi mempunyai base camp-nya tempatnya untuk kegiatan dari SSC itu di Sukawinatan ya, Sukawinatan. Nah, ini jumlah anggota sukarelawan, saya katakan demikian sukarelawan ya, karena ini untuk di SSC Palembang ini tercatatnya hingga saat ini sudah berapa banyak, Mas Oman? Kita ada batch ya, ada batch sekarang udah sampai batch 10. Lebih. Jadi istilah apa itu? Sebenarnya istilah yang untuk istilahkan seperti apa, batch ini angkatan. Iya. Kita nyebutnya relawan itu kakak keren, pengajar keren. Ya, pengajar keren. Jadi sekarang itu jadi 11 satu angkatan berapa kali? Nah, 1 tahun itu kita pernah ambil 2 kali buat rekrutmen kan. Tapi udah 2-3 tahun ini kita ambil 1 kali seperti itu. Nah, dalam satu angkatan itu biasa kita ngambil lebih kurang 15 kakak jadi, keren ya, kakak pengajar keren seperti itu 15. Kurang lebih kalau kita kalikan berapa banyak jadi? Mungkin udah berapa ya? 60-70 mungkin udah lebih. Ya udah banyak. Tapi memang tetap walaupun kakak-kakak pengajar kerennya itu yang ada di satu angkatan, dia cuma bisa aktif 1 tahun, tetap menjalin komunikasi kok sama kita seperti itu. Dan memang yang bisa bertahan, kakak-kakak yang memang waktunya banyak seperti itu, bisa bertahan akhirnya
ya bisa kita jaring lah seperti itu. Tapi kalau untuk pengurus-pengurus dan juga kakak-kakak mengajar kerennya itu kan udah berganti-ganti. Sekarang juga udah ada yang di Bandung, udah ada di mana-mana kan, udah keluar kota semua rata-rata. Tapi intinya ketika mereka pulang ke Palembang, mereka masih sering nanyain gimana nih kabar SSC. Masih memberi apa ya? Hai ya, say hi. Iya, ya, masih say kepada hi, say rekan hello di seperti SA, itu kan. seperti itu. Iya. Nah, ini Mas, sekarang kita ke Mbak Putri nih. Sekretaris Divisi SDM ya. Ini SDM berarti ini sumber daya manusia. Nah, ini ngurusin sumber daya manusia berarti saya katakan apa ya? Kaderisasi. Apa sih orang itu biar apa ya? Biar ikut sama SC ini ada program sebenarnya dari SC atau seperti apa sih? Biar orang untuk tertarik bergabung di SC seperti apa ini? Kita nggak ngelakuin promosi sih Kak, cuman kita sering posting aja kegiatan-kegiatan kita di itu IG, terus banyak juga kakak-kakak yang ada minat tuh nge-DM, terus kita alihkan ke bidang humas untuk menanggapi, terus ya kita kasih tahu aja kita bakalan pembukaan tanggal sekian loh, kalau mau ikut ayo. Terus kalau misalnya tanggal pembukaannya masih lama, bisa kok datang aja ke base camp, ikut ngajar, ikut bantu. Terus juga kita kabarin Kak, gini kami ada kegiatan loh, itu ayo kalau mau ikut nggak apa-apa, walaupun bukan anggota, kali aja cocok kan. Gitu. Seperti itu. Jadi, nah untuk bisa bergabung di SSC ini ada cara khusus, ada perlu formulir khusus untuk bisa bergabung seperti apa? Untuk formalitasnya sih kita atau perlu mengisi Google Form? kita diwajibin ngirim CV ke emailnya SSCP, CV, terus motivasinya mau gabung ke komunitas kita ini apa, terus foto diri lah. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi saya katakan bukan khusus ya, jadi ada email resmi dari SSC, lalu dikirimkan, lalu diverifikasi. Apakah semua orang bisa lolos atau seperti apa? Tergantung nggak? Tergantung dari CV mereka menarik nggak, terus dalam esai motivasi mereka itu menarik nggak, dari situ. Nah, ini keterangan lebih lanjut bisa dilihat dari mana? Keterangannya tuh bisa buka aja Instagram kita, terus SCP Palembang. Nah di situ kalian bisa lihat informasi kita, ada di bio-nya, atau enggak kalau masih kurang tinggal di DM aja kakaknya. Insya Allah fast respon. Pasti respon ya. Pasti. Adminnya banyak ini. Adminnya humas gercep ya. semua enggak? Gercep tapi gercep semua. Oke, jadi untuk Anda ya semua listener di sore hari ini ya, jika ingin bergabung dengan komunitas ini, silakan DM dulu ke Instagramnya SSC Palembang ya. Iya. Selain DM, adakah nomor WhatsApp yang bisa dihubungi? Boleh? Boleh, silakan. Nomor Kak Putri aja. Oh, Putri aja. Ya, silakan. sekarang masih aktif kan? Oh, masih aktif, silakan. Bentar ya Kak, nggak hafal masalahnya. Jadi untuk Anda yang semuanya di sore hari ini, jika Anda ingin bergabung menjadi bagian dari Safe Street Child Palembang, silakan untuk DM di IG-nya SSC Palembang, nanti akan dibalas oleh admin. Nah, SSC Palembang IG-nya. Oke, nah silakan disebutkan nomor WhatsApp-nya Putri. 0831 0831 7712 7712 7323. 7323. Oke, kita ulangnya di 0831 7712 7323. Yep. Atas nama Putri Rizky. Jadi untuk Anda di sore hari ini ya, entah itu ingin bertanya ataupun apapun ya, atau mungkin berdonasi ya, semua listener ingin membantu rekan-rekan kita di SSC, tapi bukan rekan-rekan di SSC, tapi adik-adik kita yang kita bantu untuk adik-adik di SSC. Silakan ya DM atau langsung WhatsApp-nya di nomor Putri 0831 77127323. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan
berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Feel the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM Radio Talk. Jadi pukul 15 lebih 34 menit ya untuk Anda di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube Smart FM Palembang. Say hi sekali lagi boleh ya? Atau untuk Anda yang mungkin di sore hari ini tengah masih berkendara melintas di ruas kota Palembang dan sekitarnya dengan roda 4 Anda, tetap jaga jarak aman Anda. Jangan sampai Anda berada di pembatas jarak ya untuk roda 2 karena mungkin kita lihat banyak sekali ya mobil-mobil yang terkadang itu adalah jarak sebenarnya untuk roda 2 tetapi dilanggar oleh mereka. Untuk Anda ya silakan untuk mundur. Oke, untuk Anda di sore hari ini tetap bersama kami, dengarkan kami hingga menjelang ke pukul 16. Masih bersama rekan-rekan di Save Street Child Palembang Smart Listener, masih bersama Mas Romansyah dan juga Putri Rizky. Nah, sebelum pandemi mungkin banyak sekali kegiatan ya Mas Omen ya. Banyak luar ya. biasa banyak, kita ngerasain banyak sekali. Nah, ini mungkin ke Mas Omen dulu. Kegiatan seperti apa sih yang dilakukan oleh rekan-rekan di SSC ini sebelum pandemi? Oke, kita mungkin berbicara hampir setiap tahunnya ya. Setiap tahun seperti apa? Kalau kegiatan rutin itu yang pertama mungkin ke lebih pembimbingan untuk anak-anak di Sukawinatan. Itu pembimbingan akademis ya. Terus juga pendidikan akhlak lah seperti itu, sopan santun seperti itu. Tapi di samping itu juga banyak sebetulnya ada workshop juga. Workshop ini workshop parenting untuk ibu-ibu di sekitar Sukawinatan seperti itu. Terus juga sering ngelakuin donasi-donasi yang bergantung sama situasi yang ada. Kita juga pernah terakhir ada kegiatan charity night. Itu kalau tidak salah yang waktu Lombok ya, tsunami di Lombok. Nah, itu kita juga ngadain juga malam amal di sana, charity night. Habis itu kita juga ada kegiatan yang di panti PGOT
di mana panti PGOT ini panti gelandangan orang terlantar, itu kegiatan sosial juga berbagi kita berbagi kebahagiaan untuk orang-orang yang memang memiliki keberuntungan yang kurang seperti itu kan. Di samping itu juga ada lagi kegiatan setiap tahun ya di bulan Ramadan kita selalu ngadain buka bareng bersama anak-anak di Sukawinatan. Buka bareng seperti itu. Jadi kurang lebih itu secara garis besarnya ya. Iya, itu secara garis besar. Tadi ada disebutkan ngisi parenting. Nah, ini atau tenaga pengajar ini sebenarnya bukan SDM ya, tetapi mereka yang misalkan ini Mas rekan-rekan diambil dari mana ini? Oh, yang sebagai pengisi materi. Pengisi ya dalam pemateri ya. Pemateri ya. Oke, kalau misalkan pemateri bukan dari kita sebetulnya. Kita cuma memfasilitasi, kita memediatori kan sebagai mediasi di sana. Itu kita ada rekan-rekan, memang kita ada jaringan, ada teman-teman dari psikologi itu yang bisa membantu. Karena kebetulan pengurus kita ada juga orang-orang tim-tim dari psikologi. Nah, mereka ada dosen-dosen yang memang sudah mumpuni di ilmu pembimbingan masalah parenting, masalah psikologi manusia. Itu bisa kita ajak seperti itu. Dan alhamdulillah setiap kita ajak mau terus ya Kak Putri ya. Kita pasti bisa menyempatkan waktu ya tuh. Iya, alhamdulillah udah pasti bisa seperti itu. Wah, ini apa ya? Manfaat akan banyak sebenarnya ya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Jika mungkin rekan-rekan di sore hari ini yang ingin bergabung ya menjadi bagian dari SSC, iya, boleh. Nah, ini itu kan tadi kegiatan apa namanya ya? Sebelum pandemi. Nah, ini setelah ada virus corona ini bagaimana ini, Mas Omen, kegiatannya? Kalau misalkan sejak ada pandemi corona, ini kita berbicara jujur juga banyak yang mangkrak sebetulnya. Dimana program-program yang sudah kita susun awalnya tapi terhambat. Tapi yang contohnya yang terhambat itu mungkin lebih ke bidang pendidikan ya, untuk ngajarin anak-anak di sekitar Sukawinatan. Jujur bidang pendidikan. Iya, itu masalah bidang pendidikan kita terhambat betul. Tapi untuk di kegiatan sosial alhamdulillah masih ada yang jalan. Untuk kegiatan-kegiatan berbagi kita masih jalan. Contoh di PGOT kita masih jalan. Terakhir kita ada mungkin lebih kurang 2 bulan yang lalu Kak Putri ya. Itu ada kegiatan di PGOT. Terus juga misalkan ada masyarakat yang mau donasi baju-baju layak pakai misalkan, silakan ya. Iya, silakan, kita nerima. Oh ya Kak, Silakan. kalau nggak salah itu terakhir kegiatan yang kita adain kan sekarang tuh lagi maraknya TikTok ya. Ya. Nah, itu. Kami juga ngadain lomba TikTok untuk Nah, ya, adik-adik. hampir lupa betul. Ada TikTok. Seperti apa itu? Ya, TikTok kita tuh edukasi, kan? kreasi, video kreasi pembelajaran juga. Nah, tapi kita postingnya di TikTok. Di TikTok. Terus kita tag si SSC-nya Palembang. Itu yang ikut itu beragam Kak, ada dari mulai adik-adik kita, ada adik-adik dari yang luar juga tuh. Lumayan banyak yang ikut. Lalu donasi apa namanya? Oh, hadiahnya itu kita seperti buka donasi. Open donasi Dan alhamdulillah kita, tanggapan dari masyarakat luar itu bagus. Ya. Ini masih berlangsung atau sudah ditutup? Oh, sudah selesai. Udah selesai. Iya. Kalau boleh tahu mungkin diinfokan dari tanggal berapa kemarin? Tanggal berapa ya? Kita nggak apa ya? Nggak apa-apa, sejarahnya dulu ini. Kita hampir lupa soalnya. Contekan dulu. Iya, contekan. Oh ya, itu dimulainya dari tanggal 2 Juli kemarin. 2 Juli? Iya, 2 Juli. 2 Juli itu, terus juga pengumuman pemenang itu 8 Juli 2020. Baru 2 bulan. Jadi sekitar. Jadi mudah-mudahan kegiatan dalam artian yang sifatnya tidak tatap muka ya. Iya, mungkin ini muka akan digalakan ke belakang seperti apa nih Mas Omen? Kemungkinan kita ngelihat situasi ya, seperti itu. Tapi ada kemungkinan kalau ngelihat tanggapan masyarakat, atensi masyarakat, terus juga ngelihat misalkan adik-adik itu kan buat TikTok itu luar biasa, maksudnya kreativitas mereka terbangun seperti itu. Muncul ya? Iya, muncul. Nah, itu jujur kita apresiasi sebetulnya. Terus juga ditambah masyarakat juga sangat mendukung kegiatan seperti itu. Ya ada kemungkinan tahun depan atau bisa jadi awal-awal tahun depan, penghujung tahun ini kita bisa kemungkinan ngadain lagi kan seperti itu. Tapi tergantung situasi. Karena ini juga kita baru Juli kemarin seperti itu. Seperti itu. Oke, nah ini sekarang tadi kan tempatnya ada di Sukawinatan. Sukawinatan sebenarnya nama jalan ya, nama tempat ya.
Iya, nama tempat Nah, sebenarnya TPA itu sebetulnya. Nah, Masih itu yang ingin saya mungkin small listener ya ingin tahu di Sukawinatan. Mungkin kan secara wilayah mungkin luas Sukawinatan. Nah, mungkin bisa jelaskan Mas Omen, Sukawinatan itu di mana sih letaknya? Lebih tepatnya di mana sih? Oke, kalau Sukawinatan kita masuk bisa lewat jalur yang banyak ya sebetulnya. Kita bisa masuk lewat Sukabangun bisa. Terus juga kita masuk bisa lewat Simpang Bandara, Simpang 4 Bandara bisa, dari kebun sayur kebun sayur di Kenten juga bisa. Nah, itu letaknya hampir di tengah-tengah jalan dari Simpang 4 Bandara ke kebun sayur di Kenten. Itu berada di tengah-tengah. Jadi tempat apa ya? Bukan saya katakan base camp ya, base camp tempat berkumpulnya rekan-rekan SSC untuk mengajar, memberikan edukasi kepada adik-adik itu adalah di Sukawinatan, tepatnya di TPA ya. TPA ya, nah, TPA. Jadi disitulah semester ya rekan-rekan kita ini memberikan edukasi apapun ya kepada adik-adik kita berada di gunungan sampah, semester ya. Sungguh hebat sekali ya rekan-rekan kita di sore hari ini. Nah, kenapa kok bisa di gunungan sampah itu, Mas Omen? Maksudnya bisa di gunung sampah dalam artian di lingkungan ya, bukan di gunungnya. Bukan di gunungnya semua listener. Di lingkungan, karena berdasarkan pertimbangan kita, survei juga kan, masyarakat di sana itu ya memang menurut kita sangat masyarakat yang cocok untuk menjadi sasaran kita, karena memang berdasarkan kebutuhan mereka. Mereka juga kita menganggapnya bukan orang yang terlantar, tapi lebih ke marginal ya, marginal karena keterbatasan ekonomi. Mereka akhirnya tinggal di sana seperti itu. Karena jujur masyarakat di sana sebetulnya tidak ada tempat, hampir rata-rata. Tapi ada juga yang dia memiliki rumah sendiri seperti itu, tempat tinggal sendiri di kawasan TPA. Sana. Cuma di TPA bagian belakang itu rata-rata mereka hanya memiliki hak bangunan tapi bukan hak tanah. Ya. Iya. Kebanyakan sih gubuk ya, yang dibangun dari sampah itu. Dalam artian apa ya? Kayu bekas, triplek bekas seperti itu ya. Betul. Kain sablonan itu. Iya, kain-kain yang mereka tata sedemikian rupa menjadi tempat tinggal seperti itu ya. Baliho-baliho bekas pilkada yang kita injak di bawahnya itu sebenarnya bukan tanah, sampah. Sampah yang ditutupin dengan namanya papan. Terus juga ada yang misalkan nggak ada papan ditutupi dengan karpet. Seperti itu di sana. Wah, ini sepertinya semua listener ya, jika Anda ingin bergabung, ini merupakan suatu pengalaman ya. Saya katakan demikian. Itu tadi dikatakan Mbak Putri juga Mas Omen. Kita berada di tumpukan sampah. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi ketukan ya untuk para petinggi-petinggi kita di Kota Palembang agar bisa diberikan tempat yang layak ya semua listener ya. Nah, oke, sekarang kita ke Mbak Putri. Jumlah adik-adik kita yang kita kita bantu ya, kita santuni itu tercatat di SSC sudah berapa banyak sih? Udah lumayan ya Kak, karena kita kan udah dari tahun 2012 kan. Nah, jadi itu bergilir, ada yang adiknya ikut. Jadi kemungkinan udah lebih dari 100 mungkin. 100 ya. Untuk yang di daerah Sukawinatan aja. Untuk itu yang ada di daerah Sukawinatan. Nah, jadi saat ini kegiatannya pada saat sebelum pandemi ya, saya katakan itu hanya difokuskan di Sukawinatan atau sebenarnya sudah kemana ini Mbak Putri? Sebenarnya banyak Kak, kita juga itu ke panti, cuman karena di panti itu karena kakak-kakaknya sibuk jadi nggak kebagian untuk ke panti, jadi kita jarang ke panti, jadi yang paling fokusnya itu di Sukawinatan. Jadi sebelum pandemi itu kan setiap minggu ya Mbak, setiap minggu ya diberikan edukasi belajar ya kepada adik-adik. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Putri, adik-adik kita itu rata-rata berusia dari berapa sampai ke berapa? Beragam Kak, dari yang batita, balita, yang ada yang udah SMP SMA juga ada. Dari catatan SSC sendiri, mereka masih sekolah atau sudah tidak sekolah lagi? Ada yang sekolah, terus ada yang juga yang awalnya tadi disekolahkan, disekolahkan oleh siapa? Dari komunitas kita, kita bantu untuk mereka untuk sekolah gitu.
Terus ada juga yang awalnya tadi sekolah mundur karena Kenapa? mereka itu kan di sana kan lingkungannya lingkungan pemulung gitu kan Kak. Jadi mereka lebih milih untuk cari uang aja gitu daripada sekolah gitu. Cari uang aja. Kita akan jeda dulu ya. Tetap bersama kami, akan kembali setelah jeda berikut ini. Lo tau nggak skor Sriwijaya FC dan Persib kemarin? Gua nggak sempet nonton nih. Ya elah lo, sama aja kali. Gue juga nggak sempet nonton. Tapi yang gue tahu skornya 3-1 sih. Gimana lo bisa tahu? Lo kan nggak nonton. Makanya bro, lu suka buka sosial medianya Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dong. Sama itu tuh, buka websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com. Di sana ada semua kok beritanya. Apa aja, semuanya update lagi. Gak mungkin, update terus. Ya elah, ya udah kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Ntar ya, gue buktiin. Gue ambil handphone gue nih. Ya juga ya, ternyata update nih beritanya. Gak cuma berita olahraga, tapi berita lifestyle, pendidikan, dan informasi lokal tentang Sumatera Selatan juga ada. Kalau kayak gini, kita nggak mungkin ketinggalan berita lagi nih bro. Ya iyalah, secara sripoku.com dan tribunsumsel.com the biggest news portal in South Sumatra dengan followers dan pembaca terbanyak di Sumatera Selatan gitu loh. Sripoku.com dan tribunsumsel.com the biggest news portal in South Sumatra. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan, yaitu karakter seorang pemenang? Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat bersama Yakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Feel the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM, Radio Talk. Ya, pukul 15:50 ya. Kurang lebih waktu kita akan berakhir di pukul 16 nanti. Ya, masih bersama rekan-rekan dari Save Street Child Palembang. Masih bersama Mbak Putri dan juga Mas Omen di sore hari Smart Listener. Tadi sebelum kita jeda, saya langsung potong Mbak Putri, lebih baik cari uang aja. Cari uang aja ya. Penting ya Smart Listener. Tapi lebih penting itu adalah pendidikan. Jadi kalau kita pendidikan bagus, mudah-mudahan kita cari uangnya juga nggak susah ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah ya, benar seperti itu ya. Jalannya itu insya Allah kebuka. Buka ya. Jadi tapi kalau kita mengandalkan
ya tenaga terus toh ada batasnya ya Mas ya. Iya, betul. Karena semester ya adik-adik kita tadi yang ada di khususnya di sekolah ya di tempat di TPA ya. TPA itu mereka bekerja, saya katakan bekerja ya. Iya. Karena mengumpulkan barang-barang bekas ya, yang mereka ambil ya untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang miris ya. Mirs itu sudah dibantu oleh rekan-rekan kita di SSC dengan memberikan edukasi bukan segala sesuatu ya, tetapi berbagai ya yang sudah dilakukan. Tetapi terkadang di mereka, untuk khususnya mungkin adik-adik kita atau mungkin orang tua di lingkungan di sana, cara berpikirnya belum satu langkah dua langkah lebih maju. Mungkin dikarenakan entah ya, karena mungkin itu ekonomi ya, faktor yang mungkin yang sangat mempengaruhi ya Mas Omen ya. Nah, karena tadi kata si Mbak Putri, sudahlah Kak, cari duit aja. Nah ini jadi mereka itu misalnya ini ya, ada yang sekolah, adakah yang sudah sampai lulus SD yang kalian bantu, atau adakah yang sudah sampai lulus SMP atau SMA? Sebenarnya bagaimana sih? Mungkin Mas Omen bisa ceritakan. Oke. Saya singkatnya itu halang rintang kalau di SC. Sebetulnya halang rintangnya luar biasa, tapi berbicara kalau misalkan yang kita hanya memfasilitasi ya, sebetulnya dana bukan dari kita, kita hanya sebagai penyalur aja dari kakak-kakak asuh. Alhamdulillah mereka bisa melanjutkan pendidikannya kan seperti itu. SD, kalau dari SD alhamdulillah sudah banyak yang lulus, sudah banyak, tapi banyak juga yang gagal. Gagal ya? Iya, tapi banyak juga yang lulus kok. SMP sekarang sudah banyak, adik-adik SMP sekarang juga banyak, terus juga sekarang ada beberapa orang yang sudah di SMA, di bangku SMA, alhamdulillah sudah jalan. Nah, tapi kalau yang SMA, kalau dulunya itu sudah banyak, tapi yang sekarang itu masih ada beberapa lagi yang belum. Iya. Ini sebenarnya kendala apa sih Mas Omen, Mbak Putri, yang sebenarnya ditemukan untuk membangkitkan mereka itu untuk merubah mindset. Iya, cara pikir mereka. Iya. Untuk mau sekolah dulu deh, adik-adik kita mau sekolah dulu ini daripada cari duit. Sulit sih. Seperti apa itu sebenarnya? Sulit gambar ini. Karena lingkungan mereka itu emang nuntut mereka tuh untuk cari uang gitu, dan nggak mentingin untuk pendidikan. Pendidikan itu nomor sekian gitu, yang penting nyari duit dulu gitu. Dan ya mereka nyari duit itu ya untuk kesenangan sendiri gitu. Ya mereka puas dapat duit ya lanjut. Nah, sebelum kalian datang di TPA tersebut ya, apakah mereka sudah bersekolah atau ada yang sekolah, ada yang putus sekolah, dan kami juga ngebantu mereka yang putus sekolah itu untuk lanjut lagi sekolah. Terus yang sekolah juga kami bantu untuk biaya per tahunnya. Nah, dari adik-adik kita yang kita bantu sebenarnya mereka antusias atau seperti apa? Antusias Kak, antusias semua. Cuman ya itu tadi lingkungan ya, lingkungan yang mempengaruhi motivasi eksternal mereka gitu. Seperti itu. Nah, dari rekan-rekan SC sendiri yang sudah dirundingkan kepada orang tua adik-adik kita untuk TPA Sukarno, seperti apa sih? Nah, kalau misalkan runding itu kita sudah sering sebetulnya kan, sudah sering kita berunding sama orang tuanya seperti itu, kasih masukan, Bu, misalkan Pak, pendidikan tuh gini sebetulnya. Mungkin kalau dengan pendidikan kita nggak bisa menjanjikan masa depan harus jadi ini, jadi ini. Tapi minimal dengan pendidikan kita bisa menjadi manusia yang sempurna, seperti itu. Kenapa bisa menjadi manusia yang sempurna? Karena dari pendidikan kita dapat mengembangkan apa? Mengembangkan hidup kita seperti itu kan. Nah, ketika hidup kita sudah berkembang, ya insya Allah hidup kita bakal menjadi sempurna. Kalau masalah masa depan itu kan bukan kita yang menentukan seperti itu. Kita hanya menjalankan dan juga kita hanya berharap nih berdasarkan ikhtiar kita. Tapi keputusan balik lagi ke yang kuasa kan, balik lagi ke Tuhan seperti itu. Ya. Ini silakan. Kalau kendala itu utama yang udah kita lihat, udah sering kita rundingin, itu ke doktrin sebetulnya. Udah doktrin lingkungan. Nah, ini jadi ketika permasalahan udah masuk di doktrin lingkungan,
kita tuh sulit sebetulnya, sulit untuk menembus doktrin itu. Gimana mengubah mindset yang sudah tertanam seperti itu kan, tapi diubah jadi yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi seperti itu. Bahwa pendidikan sebetulnya pendidikan dan pendidikan. Karena mengapa jujur anak-anak itu sebetulnya ketika dia sudah bersekolah, tetapi ini saya berbicara pengalaman pribadi. Ketika dia sudah sekolah, tapi terpengaruh dengan mencari kerja, pasti walaupun dia ngomong, Kak, aku pingin sekolah, seperti itu, ujung-ujungnya pasti terbengkalai sekolah. Karena apa? Dia tuh udah kecicip manisnya duit, seperti itu kan, manisnya uang, seperti itu. Karena banyak juga teman-teman di luar, teman-teman pribadi. Jadi banyak juga dia yang misalkan udah kecicip bekerja, akhirnya sekolahnya itu putus, mangkrak. Cuma memang 1000 di antara 1000 orang itu mungkin ada 10 orang yang memang dia tuh bisa ngebagi waktu, bisa ngebagi waktu sekolahnya juga, waktu kerjanya juga, seperti itu. Ada juga teman yang sambil bekerja sambil sekolah juga ada. Cuma rata-rata yang saya temukan di lapangan, rata-rata kalau misalkan sudah bekerja, sekolahnya pasti berantakan. Seperti itu. Karena sekolah itu kan udah jadi hak anak-anak sebetulnya. Dan kewajiban mereka itu untuk belajar. Seperti itu kan, pendidikan itu hak mereka. Itu. Jadi sebenarnya perlu apa ya? Entah ini apakah perlu campur tangan dari pemerintah sendiri, seperti apa di Mas Omen? Kalau untuk pemerintah itu kan teritorinya pemerintah kota ya. Iya. Nah ini bagaimana? Kota. Apakah sudah ada pemerintahan kita yang menyambangi rekan-rekan kita di TPA Sukawinata? Pertama kalau SSC ini kita berbicara dulu, ini nih komunitas independen sebenarnya, independen. Cuma kita nggak nutup kemungkinan juga kita butuh masukan dari pemerintah kota, seperti itu, pemerintah kota, dukungan juga seperti itu. Nah, independen dan dalam arti kata ini kita tuh yang kita takutkan sebetulnya terlalu kita mencampuri dengan urusan kota. Kita takut nanti keikut-ikutan, ikut-ikutan ya jalan politik. Kita selalu menghindari. Karena apa? Tujuan kita itu sebetulnya bergerak di bidang kemanusiaan untuk memanusiakan manusia, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita udah masuk ke ranah politik, nanti terkontaminasi. Nah, tujuan kita terkontaminasi. Jadi ada kepentingan. Karena yang selama ini alhamdulillah kakak-kakak pengajar keren itu kita bergabung di SSC itu di luar kepentingan semua. Kita benar-benar tujuan kita, tujuan nurani seperti itu, untuk membantu memanusiakan manusia, seperti itu. Dimana kita juga ingin sebenarnya tujuan kemerdekaan kan sebenarnya belum beres. Mencerdaskan, belum selesai. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan tujuan kemerdekaan. Tapi faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang dalam arti tanda kutip itu pendidikan masih terbengkalai. Otomatis kalau pendidikan sudah terbengkalai kan implikasinya kan pencerdasan kan? Banyak. Kecerdasan. Terus juga ya udah dari kecerdasan, keterampilan lain-lain masuknya udah. Jadi tersistematis. Jadi efeknya seperti paralel itu. Ya. Iya, paralel. Nah, itu kayak gitu. Sudah jadi ikut semua ini. Nah, jadi banyak sekali ya. Mungkin ini salah satu komunitas yang semua listener bisa untuk bergabung ya, karena banyak sekali kebaikan jika Anda ingin bergabung atau mungkin ingin berbagi, berdonasi. Ini kemana? Ke Mbak Putri, silakan sebutkan jika rekan-rekan kita ingin berdonasi atau memberikan bantuan, bukan kepada volunteer ya, kepada adik-adik kita. Nah, ini kemana Mbak Putri? Silakan disebutkan. Kita buka donasi untuk sekarang, kita buka donasi untuk nerima donasi dari uang aja. Kita belum nerima sejenis barang karena kita masih di masa Covid ini kan. Nah, kakak-kakak yang mau donasi juga bisa transfer ke Bank Sumsel Bubble. Itu atas nama Siti Elsa, itu dia itu bendahara dari SSC. Atas nama Siti Elsa Rahmayanti. Dia adalah bendahara dari SCP Palembang. Dengan nomor rekening 1500 90 90 04 052. Oke, saya ulangi 1500 90 004 052. Ya. Atas nama Siti Elsa Rahmayanti. Siti Elsa Rahmayanti. Atau jika kurang jelas bisa melihat channel di YouTube Smart FM ya. Atau DM-nya kemana? Instagramnya? Tinggal DM aja ke Instagram kita, yaitu SCP Palembang. Pasti akan langsung dibalas ya. Yep. Entah itu pertanyaan tentang
nomor rekening, nomor berdonasi rekening, ya. berdonasi. Kalau mau join ke kita juga boleh. Boleh. Nah, tadi closingnya dari Mbak Putri itu sudah menyampaikan jika yang berdonasi atau ingin bergabung menjadi bagian dari anggota SSC-nya Palembang. Nah, sekarang closingnya dari Mas Oman ini, apa yang Mas Oman harapkan khususnya ya baik itu apapun ya, khususnya di SSC sendiri, closing penutup silakan. Kalau misalkan itu kalau untuk kakak-kakak pengajar kerennya, kita jujur kita sangat mengharapkan tenaga kakak-kakak pengajar keren, masukan, motivasi, pemikiran dan juga dedikasi yang terutama seperti itu kan. Karena tanpa mereka, tanpa kakak-kakak pengajar keren, SSC itu nggak bisa jalan. Bro. Kita nggak bisa cuma karena Bang Omen sendiri, karena Kak Putri sendiri itu nggak bisa. Kita itu tim. Dan ketika kita itu tim berarti kita tuh satu seperti itu kan. Dan nggak bisa juga terpecah. Dan juga untuk stakeholder Kota Palembang sepertinya ini kita nggak bisa juga lupa. Kita jujur sangat mengharapkan perhatiannya seperti itu, perhatiannya dan untuk masukan juga dukungan terutama di kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Di luar walaupun kita bergerak secara independen, tapi insya Allah dengan adanya SSC Palembang kita bisa membantu sebenarnya, kita bisa membantu menjadi wadah di mana untuk membantu memanusiakan manusia di Kota Palembang seperti itu. Mungkin kita nggak bisa seperti itu membebaskan Kota Palembang dari anak-anak jalanan, tapi minimal kita bisa membantu meringankan beban pemerintah. Nah maka dari itu kita sangat butuh dukungan dari pemerintah. Seperti itu. Mungkin ada kutipan terakhir ya. Silakan, enggak apa ya. Ada kutipan terakhir. Jadi saya pernah baca dari buku, mungkin ini filsuf Amerika dan juga pemikir pendidikan dari Amerika di abad 19, antara abad 19 sampai 20. Jadi seperti itu. Pendidikan itu sebenarnya belajar itu sebenarnya bukan untuk menentukan masa depan mereka seperti itu, tapi lebih membantu mereka untuk mengembangkan potensi mereka untuk menjadi manusia yang semakin berkembang. Nah, ketika mereka sudah menjadi manusia yang berkembang, maka secara tidak langsung mereka akan menjadi manusia yang sempurna. Nah, ketika menjadi manusia yang sempurna, otomatis mereka akan bisa membawa dirinya untuk menentukan masa depan itu sendiri, seperti itu kan. Tinggal keputusan terakhir di keputusan Tuhan, seperti itu. Nah, jadi mungkin terakhir itu sih untuk pemerintah terutama. Kami mohon dukungan untuk agar kami dapat selalu setia untuk memanusiakan manusia di Kota Palembang. Karena jujur masih banyak permasalahan kompleks di Kota Palembang, terutama di bidang pendidikan. Terima kasih Mas Omen dan juga Mbak Putri ya. Ya sehat terus untuk rekan-rekan di SSC ya. Sukses untuk kegiatannya. Mudah-mudahan pandemi ini terus bisa berakhir ya. Jangan terus ya. Dan kegiatannya, kegiatan amalnya, kegiatan kebaikannya bisa terus dilanjutkan. Oke. Demikian akhir jumpa kita ya. Smart Listener di Bincang Komunitas di sore hari ini, edisi di 1 Oktober 2020. Kami yang bertugas di sore hari mengucapkan selamat sore. Saya Miss Atia dan juga operator rekan Yuta Chandra. Selamat sore, sampai jumpa dan salam sukses untuk kita semua.